Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariwini Siregar dari Universitas Jambi, Prodi Akuntansi 2018 dari R10 dengan nomor mahasiswa C1C0181083. Di sini ingin menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu ada definisi yang pertama adalah langkah-langkah pengambilan keputusan. Dan adapun motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber proses berpikir dari seseorang yang akan mengambil keputusan. Lalu ada jenis-jenis model dari proses. Yang pertama ada model ekonomi, model sosial, model kepuasan, dan Simon. Nah, proses pengambilan keputusan organisasi itu ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Resolusi semu dari konflik, yaitu suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, seringkali menimbulkan konflik. Nah, adapun menghindari ketidakpastian, ketika pengambilan keputusan organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. Lalu ada pencarian masalah, yaitu pencarian organisasional yang mempunyai 4 karakteristik. Pembelajaran organisasi, walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Manusia, para pengambil keputusan organisasional, penting untuk diingat bahwa manusia dan bukan organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, dan mencari tindakan alternatif, kekuatan dan kelemahan individu sebagai bukti pengambilan keputusan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi menurut dari peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecahan masalah. Fenomena pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide dan pandangan yang tidak populer. Nah, adapun fenomena pergeseran yang beresiko, dampaknya itu merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Adapun kesatuan kelompok itu sebagai tingkat di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Pengambilan keputusan dengan konsensus vs aturan mayoritas. Ada kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dengan bawahan. Ada pengaruh dasar kekuasaan dan dampak dari tekanan waktu. Nah, pengambilan keputusan oleh pendatang baru vs oleh pakar. Nah, studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Namun, seorang pakar akan mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti dari observasi tertentu, dan mereka secara teratur meringkas data dan memformulasikan hipotesis. Nah, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Data akuntansi sebagai stimulan dalam pengenalan masalah. Dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan, hipotesis keperilakuan, berdampak pada data akuntansi, umpan balik, fiksasi fungsional, dan peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.